Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Maida Fitri, saya CGP angkatan 11. Saya instansinya dari SMK Negeri 1 Sukoharjo Bu. Di sini saya minta waktu sedikit sama Ibu. Kira-kira Ibu dapat berapa ya? Ada yang saya mau saya tanyakan sama Ibu. Selama Ibu bertugas di sini, dilema apa yang pernah Ibu dapatkan di sini atau di tempat tugas Ibu sendiri? Kalau di sini selama saya tugas cuman ada yang maksudnya begini, yang sering di tahun kemarin bahwasanya ada anak-anak yang kurang EQ-nya ya Bu ya, EQ-nya kurang dikarenakan mungkin faktor gennya. Jadi waktu kelulusannya, nah itu dikarenakan kan berpengaruh besar terhadap anak-anak lain. Kalau saya luluskan dia, anak-anak yang pintar merasa kenapa sih dia diluluskan, sedangkan saya kan pintar, dia yang kurang pintar juga diluluskan. Itu Bu. Saya mengambil keputusan yang pertama mengumpulkan guru-guru, yaitu buat rapat yang kecil untuk mengatasi dilema tersebut. Setelah kami mengambil keputusan, saya tetap mengambil keputusannya dia tetap kami luluskan. Dikarenakan kalau kami tinggal, mental anak tersebut juga nanti tidak baik baginya. Masalah anak yang tadi, anak-anak yang misalnya anak yang pintar itu saya panggil orang tuanya di sekolah memberi pengertian bahwasanya emang anak ini harus kita luluskan dikarenakan memang EQ-nya kurang. Kalau menurut saya itu ya Selama ini ya. iya itu alhamdulillah. Maksudnya kan orang tua menerima karena memang dia kan satu, yang lainnya enggak, cuma satu. Dan orang tua di sini juga mungkin paham karena memang EQ-nya kurang. Itu yang membuat sangat dilema ya. Iya kan. Tapi Ibu sudah mengambil Saya luluskan. Saya mengingatkan agar tidak terpukul mentalnya ke depannya. siapa tahu Dia berubah. terima kasih Bu. Saya di sini sangat terima kasih sekali. Mungkin nanti bisa saya contoh sebagai selanjutnya sebagai pembelajaran. Terima kasih Bu. Kasih juga udah berkunjung ke tempat kami. Lebih kurang kamu minta maaf lah, kami minta maaf, ya kan? Dari penyambutannya mungkin. Terima kasih Bu. Iya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Bu Maida Fitri? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Cuma agak sedikit serak suara saya Pak. Ada perlu apa mau ketemu saya? Gini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah baik sebelumnya di SMK Indra Makmur dan selama di SMK Simpang Ulim, Ya. yang namanya pemimpin pasti ada dilema Pak kan. Selama ini apakah perbedaan antara SMK Indra Makmur dilemanya pasti berbeda dengan SMK Simpang Ulim? Bisakah Bapak menceritakannya sedikit ke saya? Bisa, terima kasih Bu. Antara dua SMK Indra Makmur dengan SMK Simpang Ulim tentu ada dilema dan ada permasalahan yang berbeda. Tetapi pada sistemnya tujuannya itu sama, bagaimana mengembangkan dan memajukan sekolah tersebut. Kalau dilema di Indra Makmur itu gurunya banyak yang jauh, karena lintas jalan mereka juga berbukit dan bebatu, sehingga kalau udah musim hujan kecil kemungkinan guru-guru itu bisa hadir. Jadi bagaimana saya menyelesaikan permasalahan di sana? Kita kembalikan pada sisi dulu. Kelas di sana ada 9 kelas dengan 5 kompetensi keahlian. Ada yang kelasnya paralel, ada yang tidak. Jadi bagaimana kita mengatasi hal itu? Masukkan dulu kepada kelas yang sama. Contoh, misalkan ini teknik pertambangan. Teknik pertambangan gabung aja siswanya dulu. Jadi bagaimana? Membahas dulu. Kalau memang itu terjadi, guru yang dekat
Itu yang mengantisipasi kondisi di sekolah. Kalau guru yang jauh udah jelas tidak bisa naik kalau udah musim hujan. Karena air hujan itu turun di jalan, kendaraan itu terbawa. Jadi kami mensiasatinya guru dekat untuk mengontrol. Ketika hal itu terjadi, bagaimana dengan yang lain? Karena kita di sana ada tab milik sekolah, lebih kurang ada sekitar 70 unit. Dan tab itulah yang digunakan untuk pembelajaran dengan anak dari rumah. Nah, Google Form ya. Nah, itu strateginya. Sedangkan kalau sistem guru di sana agak patuh. Kenapa patuh? Analisanya patuh mereka itu dari background yang berbeda. Karena background mereka itu adalah perkebunan. Orang kebun itu biasanya lebih patuh dan lebih disiplin. Kalau di Simpang Ulim permasalahan itu tidak terjadi. Tetapi yang terjadi di Simpang Ulim, karena ini anak sudah berkolaborasi, artinya sudah berbagai suku ada di sini, dengan penduduk yang berbeda dari tingkat kemampuan dan tingkat ekonominya, sehingga mempengaruhi sekali terhadap semangat belajar anak. Meskipun sekolah kita adalah SMK Simpang Ulim agak di pinggir jalan dan dekat dengan ibu kota kabupaten, kendalanya adalah guru yang masih sedikit mampu untuk mengontrol jurusannya, dikarenakan kejuruannya yang kurang. Sehingga ketika satu guru kejuruan atau guru produktif tidak hadir, akan mempengaruhi jurusan itu dalam proses pembelajaran. Karena untuk guru kejuruan tidak mungkin diisi oleh guru dari normatif atau adaptif. Cuman strategi yang saya gunakan untuk SMK Simpang Ulim mengatasi hal itu, kita memiliki toolman masing-masing kompetensi keahlian. Sehingga toolman bisa mengontrol dan mengkondisikan ketika ada guru yang tidak hadir. Apa yang dikerjakannya? Untuk merapikan, membersihkan, mengenalkan kunci-kunci, fungsi kunci-kunci tersebut, sehingga itu akan menambah kemampuan siswa kelak nanti ketika di industri. Berarti Pak, strategi yang untuk keputusan Bapak ini, yang pertamanya dilema tadi, bahwa di sana gurunya jauh. Kalau di sini dilemanya adalah guru produktif, kekurangan guru produktif, dan keputusan yang Bapak ambil tadi yaitu mensiasatinya sebagai guru toolman ya. Iya. Akhirnya keputusannya Pak, anak-anak tetap belajar seperti itu Pak ya. Tetap belajar seperti biasa. Bahkan dengan sistem yang diberikan oleh toolman tersebut, anak itu merasa, aduh mending datang guru, mending ada guru, kalau enggak nanti kita akan membersihkan ini. Karena anak dibebani, satu anak harus membersihkan sepeda motor sampai bersih, benar-benar bersih. Sehingga itu kan namanya anak sih. Tetapi manfaatnya dia bisa tahu kondisi kunci, kondisi apa yang harus diperbaiki. Nah, bahkan nanti guru yang tidak hadir itu biasanya sudah memberikan tugas secara online. Jadi mereka tugasnya itu sudah diberikan dari HP mereka sendiri. Nah, inilah kendala kita yang kedua, ada tidak boleh menggunakan HP dan harus menggunakan HP. Strategi yang saya mainkan untuk hal tersebut, guru yang harus membawa HP harus melaporkan ke tim grup guru. Dan grup guru nanti akan menyampaikan kepada piket bahwa kelas-kelas ini dengan guru yang ini mereka boleh membawa HP karena strategi pembelajarannya yang menggunakan HP. Berarti di sini Bapak ambil dilema etika Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak praktik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Berarti pembelajarannya Bapak siasati toolman tadi ya. Ya, strategi kita membekali dulu toolman. Toolman yang sudah itu kita bekali dengan diklat. Dia harus mengetahui fungsi apa sebagai toolman itu, apa-apa saja sih yang harus dikerjakan dia sebagai toolman. Jadi dengan diklat yang sudah kita berikan kepada toolman, dan itu diklatnya berstandar nasional loh Bu. Karena kan toolman kita yang untuk sepeda motor itu langsung ke AHAS, langsung di bawah PT AHAS, Pusat Jakarta Cabang Sumatera Utara, dan berwilayah untuk Sumatera. Bahkan untuk kompetensi keahlian toolman kita sudah diakui dan sudah berprestasi. Untuk jurusan itu bahkan naik grade udah Bu. Dari grade B sekarang udah ke grade A.
Sehingga kita harus menyiapkan alat-alat yang berstandar untuk mempertahankan grade A di sekolah kita. Oke, terima kasih Pak sudah kasih waktu